Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman elemen dan atribut. Nah, apa sih elemen dan atribut itu? Bayangkan elemen dan atribut dalam HTML itu seperti kerangka bangunan rumah, yang di dalamnya ada tag, elemen, dan atribut. Nah, tag adalah cetakan atau tanda, sedangkan elemen bagian rumahnya seperti tembok, pintu, dan jendela. Lalu atribut keterangan tambahan seperti warna catnya, ukuran, dan posisi. Jadi elemen HTML adalah bagian atau komponen yang membentuk isi halaman web. Sedangkan atribut adalah informasi tambahan dalam elemen untuk mengontrol perilaku dan tampilan elemen tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke dalam praktikumnya. Sebelum masuk ke dalam praktikumnya, kita harus membuat folder terlebih dahulu untuk menyimpan file from data dirinya nanti. Nah, di sini kita harus membuatnya di dalam htdocs, lalu kita membuat folder tugas web. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam Dreamweaver-nya. Klik file, new, pilih PHP, lalu create. Nah, di sini diawali dengan HTML untuk pembuka halaman HTML. Lalu ada elemen head, bagian kepala halaman atau informasi halaman. Nah, di situ ada atribut meta cursor untuk mengatur jenis karakter teks. Lalu ada atribut title untuk menampilkan judul halaman di tab browser. Nah, di sini saya kasih titlenya input data mahasiswa. Lalu ada elemen body. Nah, di body ini digunakan untuk tempat semua isi halaman web. Nah, nanti untuk dapat menampilkan from-nya itu di dalam elemen body ini. Nah, di situ ada elemen H1 atau heading utama atau juga bisa disebut judul utama halaman yang berisi input data mahasiswa. Lalu ada elemen from, digunakan untuk membuat input from input datanya. Nah, di dalam elemen from ini nanti datanya akan kita buat. Nah, di situ ada atribut action untuk menentukan file yang akan memproses data from, yaitu kita nanti kasih ekstensi proses simpan PHP. Lalu ada atribut method post atau get, yaitu metode pengiriman data ke server. Di sini kita pilih metode post. Nah, name-nya itu nama from. Elemen P itu digunakan untuk membuat teks atau paragraf dengan nama name, nomor induk mahasiswa atau NIM. Nah, di situ ada elemen input digunakan membuat kotak input teks. Jadi seperti kotaan untuk menginput teks-teksnya. Lalu ada atribut type, memilih jenis kotak teks. Lalu ada name atau nama variabel. Lalu ada elemen select digunakan untuk membuat dropdown atau combo box dengan nama variabel prodi. Elemen option digunakan untuk pilihan dalam dropdown. Atribut value adalah nilai yang dipilih atau di sini kita memilih prodi. Nah, dalam paragraf alamat ada elemen teks area digunakan untuk input teks panjang atau multibaris. Biasanya digunakan untuk menulis teks yang banyak. Di situ ada atribut bold untuk lebar kolom 25 dan rows tinggi baris 6. Digunakan dalam nama variabel alamat. Lalu di paragraf atau teks jenis kelamin terdapat elemen input yang menggunakan atribut type radio dengan nama variabel jenis kelamin yang mana punya dua nilai yang dikirim, yaitu laki-laki dan perempuan. Dan hasilnya memakai atribut label. Pilihan jika laki-laki maka akan muncul laki-laki, begitupun sebaliknya. Nah, di paragraf nomor HP, elemen input digunakan untuk membuat kotak input nomor telepon mahasiswa dengan menggunakan atribut type text. Elemen input untuk membuat input simpan data
di situ menggunakan atribut type submit. Nah, submit ini adalah tombol untuk mengirim form dengan value atau nilai simpan data yang nanti akan tersimpan dengan nama variabel simpan. Nah, diawali dari from dan ditutup lagi dengan form. Nah, untuk membuat tabel mahasiswa, maka codingnya ditaruh di bawah from ini. Dimulai dari elemen tabel untuk membuat tabel, atribut border untuk membuat garis pada tabelnya. Lalu ada elemen teeth, itu adalah bagian kepala tabel atau bisa juga disebut judulnya nanti. Nah, elemen TR digunakan untuk membuat baris dalam tabel. Elemen TH untuk membuat judul kolom dalam tabel. Di situ ada nomor, NIM, nama MHS, dan lain-lainnya. Dengan width atau lebar baris berbeda-beda. Nah, elemen TD itu adalah isi dari tabel tersebut. Lalu ada elemen A untuk membuat link dengan atribut href untuk menghubungkan alamat file lainnya. Lalu ada atribut edit untuk mengubah data, ada atribut onClick untuk menjalankan script saat diklik hapus. Atribut confirm itu menampilkan kotak informasi sebelum menghapus. Di situ ada apakah Anda yakin ingin menghapus data tersebut. Nah, itu adalah atribut confirm. Lalu ada elemen tbody, yaitu bagian isi tabel. Nah, ini adalah bagian isi tabelnya. Lalu tabel ini adalah penutupan tabel. Nah, tadi kan dimulai dari tabel dan diakhiri dengan tabel, sama dengan from tadi. Nah, setelah itu kita Ctrl S dan simpan ke dalam folder tugas web tadi dengan nama datadiri.php. Nah, setelah itu kita coba lihat di Chrome localhost tugas web datadiri PHP. Nah, di sini akan muncul semua from-nya. Seperti itu.